Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mengamalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai mari kita absen terlebih dahulu. Juairia. Nur Salamatul Hasanah. Hadira Bu. Yusnida. Hadira Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu materi zina. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari zina? Boleh kalian lihat pada layar di PPT itu ada penjelasannya, pengertian dari zina. Siapa yang ingin membaca? Silakan mengangkat tangannya. Oke, baik, silakan dibaca yuk. Baik, Pengertian itu adalah alat kelamin sejalannya dengan alat kelamin perempuan. Tanda adanya ikatan yang sah atau ikatan pernikahan. Ini ya, pengertian dari zina ialah bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah atau ikatan pernikahan. Terus selanjutnya ini ada macam zina. Nah, di sini zina itu ada dua. Yang pertama ada zina muhsan dan yang kedua itu ada zina wal muhsan. Ayo, siapa yang membaca apa itu zina muhsan? Izin Bu. Orang yang sudah atau belum menikah tidak nikah. Nah, menurut agama dan negara, maka hukumnya yaitu dengan dirajam atau ditempati batu sampai meninggal dunia. Benar ya. Jadi zina muhsan ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah, baik itu agama maupun secara negara. Jadi hukuman bagi mereka yang berzina setelah menikah itu adalah dengan dirajam batu sampai dia meninggal dunia. Selanjutnya ada zina wal muhsan. Ayo, siapa yang membaca apa itu arti zina wal muhsan? Silakan. Ini Bu. Oke, silakan dari Juan. Zina wal muhsan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dan tidak adanya ikatan pernikahan. Maka hukumnya adalah dengan dicambuk 100 kali cambukan atau dipastikan selama 1 tahun. Oke, benar ya. Jadi zina wal muhsan ini kebalikan dari zina muhsan. Kalau zina muhsan kan zinanya orang menikah, tapi kalau zina wal muhsan ialah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Jadi mereka yang masih gadis melakukan zina itu dinamakan zina wal muhsan. Nah, hukumannya zina wal muhsan ini adalah sebanyak 100 kali cambukan atau diasingkan selama 1 tahun. Jadi sangat berat hukumannya bagi orang yang melakukan zina. Baik, selanjutnya yaitu hukum melakukan zina. Sudah jelas, hukumnya adalah haram. Jadi tidak ada konsekuensi lagi bagi orang yang melakukan zina ini. Terus selanjutnya pencegahan dari zina. Di sini ada 6 pencegahan dari zina. Yang pertama yaitu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus banyak berzikir, banyak berdoa ketika kita
maksiat, kita harus selalu mengingat kepada Allah. Jadi dari situ kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Terus yang kedua, menjaga pandangan dan hati. Jadi selain kita benar-benar mengingat Allah, kita juga harus menjaga pandangan kita. Kenapa? Karena kebanyakan zina itu berawal dari mata. Nah, hati-hati nih, apalagi bagi kaum pria melihat perempuan. Perempuan juga harus banyak hati-hati. Karena apa? Karena perempuan itu adalah pancingan. Jadi kita pancingan bagi laki-laki. Jadi kita harus rapi dengan sopan, menutup aurat sesuai dengan syariat dan menjaga hati. Terus yang ketiga, menjauhi pergaulan yang bebas. Jadi anak-anak kalian sudah SMA, nanti kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini proses kalian masih panjang. Jadi kalian pilih-pilihlah teman, pilih-pilih teman yang bagus, yang baik. Jangan sampai kalian terpengaruh di pergaulan yang bebas. Ingat, orang tua kalian harus kalian banggakan. Jangan sampai kalian kecewakan. Setuju semuanya? Setuju. Terus selanjutnya, yang keempat itu adalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Jadi cara kita menghindari zina itu adalah kita harus sibuk. Contohnya, kita olahraga, kita jogging, terus kita bersibuk diri kita lebih sibuk lagi. Agar apa? Agar pikiran diri kita, pikiran kotor dan pikiran jorok kita itu tidak terbesit, tidak terlaksana karena kesibukan kita yang lain. Jadi hilang pikirannya yang tidak bagus itu. Terus ada yang kelima, yaitu menyegerakan pernikahan. Jadi bagi kalian, bagi orang yang sudah ngebet banget, sudah kepengen banget, itu nikah aja, udah. Mana lagi nikah itu adalah sunnah. Jadi orang yang contohnya nih, orang pacaran, daripada dia pegangan tangan, lebih baik nikah aja. Daripada ujung-ujungnya nanti maksiat. Yang keenam adalah puasa. Jadi apabila ia tidak sanggup atau belum sanggup menikah, maka dianjurkan berpuasa. Ya? Semuanya pada ini semua? Tidak, Bu. Tidak, oke. Dengar suara ibu? Dengar, Bu. Baik. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kalian harus pintar ya, memilih teman, memilih pergaulan. Kalian harus pintar menjaga diri, apalagi kalian ini perempuan. Laki-laki harus hati-hati, pandangannya dijaga. Yang perempuan pandangannya harus terarah, laki-laki sesuai dengan syariat. Oke, sebelum ibu tutup materi pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu ada yang bertanya. Ibu tanya nih. Ibu tunjuk ya. Saudari Yusida, saudari Yusida tanya, bagaimana cara kita mencegah perbuatan zina? Baik, Bu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, cara mencegah zina itu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengingat dan memperbanyak ibadah supaya terjauh dari perbuatan maksiat. Oke, pinter ya, kamu udah kerja ayah. Pinter kamu.
Ya, jadi kita harus menghindar dari kita harus menghindari ya berbagai itu. Yang pertama dengan cara memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu. Terus Ibu tanya lagi nih kepada saudari Nur. Ada nggak di sini saudari Nur? Itu ada. Ada. Saudari Nur, coba sebutkan persenjataan zina. Zina itu berapa? Ada 2, Bu. Oke, sebutkan. Zina mufrad dan zina ghairu mufrad. Pinter. Kalau zina besar itu? Zina orang yang sudah pernah menikah. Kalau yang zina ghairu mufrad itu yang belum pernah menikah. Oke, sudah paham semua berarti ya. Yang terakhir nih, Ibu tanya. Jadi ada 3 pertanyaan kepada saudari dari Juairia. Coba Juairia, apa sih hukum zina kepada saudari Juai? Haram, Ibu. Haram. Oke ya, Ibu kira semua sudah paham materi hari ini sudah cukup. Nanti untuk tugas silakan kalian kumpulkan di kelasmu. Sudah Ibu ya. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Ya, Bu.